지금 어머나를 보고 있습니다. 만나서 반가워요. 기아입니다. Welcome to Omona. Oh my god, aku seneng banget hari ini. Gimana, not bad lah ya Korea aku barusan. Ini latihan untuk ketemu suami aku ntar Jin BTS. Alright, jadi welcome to Omona. Ini adalah episode perdana. Jadi aku excited banget. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, jadi di sini aku akan membahas seputar berita selebriti, musik, drama, sampai lifestyle Korea. Jadi kalau kalian yang suka Korea-Korea ini, di sini tempatnya kita akan bahas banyak hal. Dan Omona akan live setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam di RCTI Plus. So, Cingguder, stay tune di Omona RCTI Plus ya. Alright, kalau gitu aku udah gak sabar pengen kasih berita-berita baik nih buat teman-teman. Gimana kalau kita langsung ke berita yang pertama? Ada siapa? Ada siapa? Kok aku udah merasakan aura-aura bahagia gitu ya mau bacain berita pertama. Jadi berita pertama dari Korea hari ini datang dari Bangtan Sonyeondan atau BTS yang pada tanggal 3 14 Juni kemarin, BTS menggelar konser online bertajuk Bang Bang Con The Live untuk merayakan anniversary mereka bersama para ARMY. Nah, yang lanjutkan dari Bang Bang Con ini, total penonton yang melihat siaran langsung tersebut mencapai 756.000 orang dari sekitar 107 negara. Nah, konser yang ditutup dengan lagu Spring Day ini sukses banget penyelenggaraannya. Jadi, coba Cinggudul bayangin, 756.000 penonton itu sebanyak apa coba orangnya? Kayak misalnya datang aja ke konser tuh cuman kayak 55.000 orang, ya 100.000 paling banyak, ini 756.000. Bahkan Bikin Entertainment selaku agency juga mengatakan dari jumlah penonton live tersebut kurang lebih sama dengan jumlah orang yang menonton langsung itu di 15 stadium kalau misalnya disatukan. Luar biasa banget, 15. Oh, keren banget, idola aku, ya Allah. Jadi kalau misalnya kemarin kalian lihat nih ya, si Bang Bangkon, aku kan nonton nih. Aku ke distract banget sama Suga. Tau gak sih kayak rambutnya tuh kan baru dipotong ya. Kayak cakep banget tau gak sih dari semua, kayak auranya dia tuh keren banget. Terus Jin berkaca-kaca gitu matanya, aku udah gak bisa berkata-kata sih. Yang penting Korea ARMY. Aku sebagai ARMY bahagia banget. Alright, nah setelah kemarin mereka ngadain Bang Bang Con nih, ada kabar terbaru lagi. Jadi cerita perjalanan BTS dari awal merintis karir, awal debut hingga sukses sekarang ini itu akan dibikin proyek layar kaca berjudul Blue Sky. Nah, walaupun mengadopsi cerita dari BTS, namun akan memasukkan unsur fiksi di dalamnya dan nama pemeran tidak menggunakan nama asli dari member BTS. Dan kabarnya saat ini proses casting untuk tokoh drama Blue Sky tengah dilakukan. Nah, para calon pemain memang akan mengetahui sinopsis drama ini. Namun, pihak produksi menjamin tidak akan ada kebocoran karena kerahasiaan yang dijaga ketat. Gila, aku akan nungguin ini banget sih. Maksudnya, bisa gak sih mereka aja gitu yang jadi pemerannya? Kayak gregetan gak sih ngeliat mereka acting gitu? Karena aku sih kepengen banget. Tapi yang pastinya ditungguin aja. Ini pasti ditunggu-tunggu banget sama ARMY, termasuk aku juga. Jadi ya kita sama-sama sabar lah ya. Kita support semua apapun yang akan dirilis, yang akan project-project selanjutnya dari BTS. Alright, kalau gitu tadi udah ada BTS. Sekarang kita mau lanjut lagi ke update yang berikutnya nih. Kira-kira ada siapa lagi nih? Aku selalu excited deh kalau misalnya ngebahas-bahas Korea. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita dapat berita yang membahagiakan dari anniversary-nya BTS sampai ke project-nya mereka yang terbaru. Kali ini kabar duka kembali datang dari dunia K-pop. Yohan, member dari boy group TXT atau dikenal juga Red, meninggal dunia tepat 2 bulan setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-28 pada 16 April lalu. KJ Music Entertainment selaku agensi Yohan pun sudah mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Mereka mengatakan bahwa Yohan meninggal pada tanggal 16 Juni 2020, namun mereka tidak menjelaskan penyebab meninggalnya Yohan karena permintaan dari keluarga. Ya, so rest in peace Yohan, dan buat fanbase, buat fandomnya, aku tahu ini nggak mudah, tapi ya stay strong. Aku aku cuma bisa
ikut berduka karena aku tahu segimana sayangnya kita sama bias kita ya kan. Kita selalu support mereka nggak nongol kita ini apa namanya, kita cari tahu ya kan. Tapi kalau yang ini ya ditinggal wamil aja aku tahu rasanya seperti apa gitu kan, nih harus ditinggal untuk selamanya. Stay strong buat semuanya, disupport terus TST-nya. Terus apalagi ya, yang pasti cepat move on ya. Aku tahu gak mudah tapi harus move on, dan banyak banget juga di Korea itu kita lihat ya selama ini kayak banyak yang depresi, terus juga banyak yang emang tekanannya tuh sebegitu beratnya gitu, sampai kemarin ada Suli, terus juga ada banyak yang udah harus berpulang karena memang pressure sebagai idol. Kayak selama ini mungkin banyak ya orang-orang yang nonton Korea terus bilangnya cuman kayak apa sih, bisanya lip sync doang. Enggak kayak gitu. Mereka tuh udah dapet pressure tuh bener-bener dari mereka debut gitu loh. Mereka harus jadi trainee, mereka harus latihan. Kalau mereka nggak lolos dari kualifikasinya, mereka nggak akan bisa debut gitu. Jadi nggak segampang itu. Terus buat fandom juga, aku pengen ngajakin sama kalian buat pengen ngajakin kalian nih buat kita sama-sama nge-support idol. Kayak jangan banyak nuntut lah ya, mereka punya kehidupannya sendiri. Selama mereka berkarya, selama itu positif aja ya, kita support mereka sama-sama. Kayak gitu sih paling, because I'm a fangirl and I know how it feels. Aku juga sedih karena bias aku, Jin BTS sebentar lagi udah bakalan hamil ya kan. Sebenarnya aku nggak sabar ngeliatnya, kayak dia botak gitu nanti. Terus dia bakal wamil di saat yang bersamaan sama Chanyeol gitu kalau nggak salah kan. Jadi kayak iya, aku nggak sabar banget. Dan tapi semoga, aku berharap kayak ya BTS tetap solid, dan kalau bisa akan ada project solonya dulu gitu sendiri lagi rilis gitu kan buat kita, biar kalau misalnya kangen tuh didengerin gitu. Ya kenapa harus terwamil sih? Aku sedih banget. Aku bener-bener sedih banget kayak aduh. Oke, kalau gitu tadi udah berita duka, rest in peace ya sekali lagi untuk Yohan. Sedih banget, tapi tetap aja kita harus move on gitu. Nah, kalau misalnya tadi aku udah ngebahas K-pop nih, sekarang aku mau ngebahas tentang K-drama. Siapa di sini yang suka nonton drama? Ya ampun, aku tuh nonton drama udah bener-bener dari SMP. Drama pertama yang aku tonton itu Boys Before Flower. Terus habis itu aku nonton yang lebih lama lagi rilisnya daripada si Boys Before Flower itu. Dan emang awalnya aku adalah salah satu yang bilang drama Korea tuh apa sih, aku nggak suka, aku sukanya action gitu. Aku nggak suka drama yang tatap-tatapan gitu, opo yang kayak gitu-gitu, aku kayak nggak suka aja gitu kan. Tapi temanku waktu itu bilang kayak cobain dulu, nonton dulu, kalau misalnya seru kan seru juga nih. Akhirnya aku tonton waktu itu Boys Before Flower. Mohon maaf, Mas Limin kenapa cakep banget, iya kan? Limin Ho justru kayak cakep banget gitu. Nah terus nonton, ternyata emang di drama Korea itu nih ya, buat kalian mungkin belum tahu seberapa serunya drama Korea. Emang drama Korea itu alurnya biasanya nggak bisa ditebak sih, kayak susah banget ditebak. Kayak oh ini pasti nanti kayak gini nih, pas nanti dia ketemu nih terus jadian nih, ternyata enggak gitu. Terus kemarin yang terbaru nih ada ini nih, yang pelakor itu, tau kan The World of Married Couple itu. Jadi kayak oh selingkuh ya pasti ketahuan sih, tapi cerai nggak ya, ternyata enggak gitu. Ternyata pembahasannya lebih dari itu, jadi serunya di situ. Terus juga mereka dari sinematografinya tuh keren banget. Mereka cari aktor, cari aktris tuh nggak pernah main-main. Kayak ya iya, yang emang aktingnya bagus banget, jago banget, bisa menghidupkan si ceritanya ya, bisa bisa menguras emosi penonton juga gitu. Dan ceritanya tuh banyak banget yang relatable sama kita, jadi kitanya yang baper ya, kayak kepala pemeran wanitanya yang dielus, kepala aku yang pusing gitu biasanya. Jadi ya itu serunya aku udah nonton banyak banget drama sih. Kalau terakhir itu aku kemarin nonton Hospital Playlist. Aku juga mau nyelesain Extracurricular tuh, aku belum selesai. Terus masih banyak lagi. Kalau bahas drakor, aku punya top list drakor aku ada 5. Yang pertama itu ada Reply 1988. Terus ini kalian suka juga nggak sih Reply 1988? Habis itu aku suka banget sama While You Were Sleeping, Lee Jong Suk sama Bae Suji.
Terus juga ada Scarlett Hadriel, Mbak Ayu, ya kan, imut-imut kecil, tapi pangerannya banyak banget, kayak cakep semua, cuci mata gitu. Terus ada apalagi tuh waktu itu aku suka Mr. Sunshine, ini dramanya tuh kayak zaman dulu banget, masih kerajaan-kerajaan gitu. Dan satu lagi yang terakhir itu ada apa satu lagi? Oh, Goblin Cientak, ya kan. Wah, aku suka banget sih itu kayak my favorite drama ever gitu, meskipun yang lain juga banyak banget yang aku suka gitu. Kalau misalnya aku jadi pemeran utama drakor, kayaknya aku mau pemeran utamanya siapa ya? Jin BTS boleh gak sih main drama gitu sama aku, dipasangin gitu loh. Karena aku gak rela kalau lihat Jin harus kisah sama yang lain. Kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi secinta itu aku sama drama Korea. Dan di drama Korea itu kalian harus tahu kalau misalnya kita bisa dapat banyak banget pengetahuan dari situ. Kayak udah yang paling umum tuh kayak inside jokes-nya mereka. Terus kita tahu culture-nya mereka seperti apa, kayak sesimpel misalnya lagi makan gitu. Kita nggak boleh makan duluan, harus nungguin orang yang lebih tua gitu. Terus juga misalnya dramanya tentang medis nih, kedokteran. Mereka akan secara gamblang tuh, rinci banget mereka kasih detailnya. Kayak gini loh jadi dokter tuh gitu, ngebedahnya kayak gini loh sampai itu darah jantung kelihatan apa segala macam. Terus kehidupan jadi aktor, kehidupan jadi apalagi ya, mereka sering banget ya bikin drama itu tentang pekerjaan. Jadi ada yang jadi guru lah, terus muridnya pada bandel gitu, muridnya ada yang ngebunuh ya, kayak gitu tuh seru banget, kayak Class of Lies misalnya kalian pada tahu gitu. Jadi nggak heran banget gitu kalau sebelum syuting nih ya, fun fact-nya adalah mereka tuh biasanya sebelum syuting mereka akan langsung nyobain ininya apa perannya mereka. Misalnya mereka ke rumah sakit beneran gitu, ngelihat dokter, ikutan juga gitu. Atau waktu itu ada yang kayak siapa namanya, Vagabond Lee Seung-gi. Aku lupa. Jadi Lee Seung-gi itu sempat ini kan bela diri beneran, dan kabarnya tuh dia nggak pakai stuntman. Gila banget gak sih? Kayak keren banget setotalitas itu gitu. Makanya aku suka sama drakor. Aku nggak tahu apa yang bikin kalian suka sama drakor, tapi aku tuh di drama yang bener-bener sedih, aku bener-bener tersentuh, bisa nangis-nangis gitu loh. Kalau misalnya di drama yang lucu, yang ngakak bener gitu loh. Kalau ada yang pacaran, aku baper gitu. Mereka yang pacaran, aku yang baper, ya kasihan banget. Oke, kalau gitu itu tadi aku sharing ya, seberapa cintanya aku sama drakor gitu. Kalian juga boleh dong sharing-sharing ke sini, ke komen-komen nanti, ataupun ke Instagram aku juga boleh di Indra Marici ya, sambil promo. Oke, kalau misalnya tadi aku udah ngebahas soal drakor sedikit, tapi drakor menurut pandangan aku, sekarang aku mau kasih update ke kalian tentang aktris. Salah satu aktris yang lagi naik daun banget, yang namanya jadi perbincangan banyak orang, yang emang kecantikannya udah tidak diragukan lagi. Yap, siapa lagi kalau bukan Han So-hee. Taekyung di The World of the Married atau World of a Married Couple. Jadi si cantik Han So-hee ini dikabarkan mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama di drama berjudul Undercover. Drama ini disutradarai oleh Kim Ji-min, sutradara hebat yang sebelumnya juga menyutradarai drama ekstrakurikuler. Dalam drama ini, Han So-hee mendapatkan tawaran untuk memainkan peran Seo Ji-woo, seorang wanita yang bergabung dengan kelompok gangster demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan menjadi seorang polisi yang menyamar. Wow, jadi polisi nih mbaknya. Saat ini, Han So-hee masih mempertimbangkan tawaran drama tersebut. Dan jika ia memutuskan bergabung, ini akan menjadi drama pertamanya sebagai pemeran utama. Nah, semoga aja Han So-hee ngambil kesempatannya nih ya. Aku sih berharap banget, karena ini genre dramanya berbeda dari sejumlah drama yang ia bintangi sebelumnya. So, kita bisa lihat nih alter ego atau sisi lainnya dari si Han So-hee. Aku tuh awal nonton Han So-hee di The World of Married Couple, aku kayak ngerasa aku nggak asing nih sama mukanya gitu. Aku pernah nonton beberapa kali. Ternyata dia pernah jadi pernah main di drama Kolosal. Terus juga dia pernah jadi cewek, ya jadi cewek lah, adalah perannya di drama Obis. Itu juga kayak emang cantiknya nggak ketulungan sih, kayak bener-bener cantik banget gitu loh. Dia pernah jadi princess gitu, dia bisa jadi orang yang sudah mati bangkit kembali gitu loh. Jadi emang aktingnya tuh totalitas dan cantiknya luar biasa gitu. Lawan mainnya waktu itu kalau nggak salah aku pernah sama An Yo Sop.
terus Park Boyoung yang kayak gitu-gitu yang udah kenamaan lah di Korea, artis-artis Hallyu yang kayak gitu-gitu. Terus itu di Queen for Seven Days 100 Days My Prince, ya kan, 100 Days My Prince itu dia lawan mainnya Dio. Oh my god, kayak aku juga pengen sama Dio. Tapi aktingnya memang luar biasa memukau, makanya waktu dia jadi pelakor kemarin ya, nggak tanggung-tanggung loh, dari princess dia jadi pelakor. Tapi kalau nggak salah sama Dio juga dia jadi pelakor sih. Iya, dia pengen sama raja. Kalau nggak salah aku ya. Tapi kemarin tuh emang total banget, kayak wah, aku gemes banget sih, kayak dia cantik tapi maunya sama suami orang ya. Tapi kalau cinta gimana ya, tapi nggak boleh, enak aja mau ngerebut suami orang, enak aja. Terus apalagi ya, namanya juga lagi bersinar banget nih. Aku tuh termasuk yang ngikutin ini kan, Instagramnya artis-artis Korea gitu. Jadi yang awalnya followersnya cuma berapa, sekarang tiba-tiba jeder gitu, naik banget followersnya. Brand udah jangan ditanya lagi lah, udah banyak banget tuh tawaran kolaborasi sama brand-brand yang kayak gitu-gitu kan gitu. Jangan-jangan nanti dia ke Indonesia, rame banget nih pasti. Tuh cowok-cowok kalau nonton The World of Married Couple tuh wah, matanya langsung hijau tertuju ke Mbak Dakyung, pelakor. Tapi ya, aku punya info nih. Ternyata gara-gara peran pelakornya kemarin, Han So Hee ini jadi dimusuhin sama netizen Indonesia. Kalian sempat tahu gak sih? Kalau banyak banget netizen Indonesia yang baper sampai ke dunia nyata. Terus mampirlah mereka ke lapaknya Mbak Han So Hee, ya, Mbak nih. Terus mereka komen itu di situ, dasar cantik-cantik pelakor. Netizen Indonesia tuh kayak gitu. Jangan ya, kita sebagai pengguna sosmed yang baik, sebagai pengguna sosmed yang tahu lah ya mana yang nyata, mana yang ala-ala di film doang. Jangan kayak gitu. Berarti dia sukses dong memerankan perannya sebagai pelakor gitu sampai kita kebawa emosi. Tapi jujur aku capek sih nonton itu, kayak ngelus dada, istighfar gitu. Apalagi nih filmnya bulan puasa kan. Wah, itu gregetan banget. Aku kayak aku kalau jadi tante Jisun, aku ingin mengebom mereka semua. Kayak sekeren itu, emang keren banget yang nulis drama itu. Kayak yang aku bilang tadi ya, aku tuh awalnya kirain cuman ya udah ceritanya tentang mereka nikah, ketahuan selingkuh nih suaminya, ya udah mereka cerai apa enggak gitu. Ternyata beyond my expectation. Kayak ya udah mereka ketahuan nih, dibongkar sama istri sah. Wah seru banget, kayak tebak, cincau tebak. Oke, jadi itu dia tadi berita tentang Han So Hee ya. Semoga tawaran pemeran utamanya ini akan diambil sama Han So Hee Uni. Nah, jadi kalau misalnya tadi Han So Hee lagi dapat tawaran untuk drama baru, kabar bahagia juga datang dari pemeran utama The World of the Married Couple. Nah, drama Korea The World of the Married Couple ini benar-benar mempesona para penonton dan kritikus. Jadi selain dapat pujian dan rating yang makin tinggi nih setiap episodenya, drakor ini juga bersinar di panggung Baeksang Arts Awards 2020. Jadi acara penghargaan gelar di Kintex Ilsan Sogu Korea ini memberikan 4 nominasi kepada The World of Merit. Nah, dari 4 kategori tersebut, The World of the Married Couple ini berhasil meraih 2 piala, yakni sutradara terbaik untuk Moon Wan-il dan aktris terbaik untuk Kim Hee. Nah, jadi ini juga mereka disandingkan sama sutradara-sutradara yang luar biasa nih, yang sebelumnya cuman jadi nominee dalam Asian Television Awards 2008 lewat Misty. Nah, jadi si Moon Wan-il ini akhirnya berhasil menyabet nominasi sutradara terbaik tahun ini. Oke. Nah, ini dia foto-fotonya tante, cakep banget sih. Tante Jisun, ya ampun. Kalian pasti bingung nih nebak umurnya. Gila, aku aja kayak nggak nyangka gitu umurnya udah di atas 50 gitu loh. Nah, kalau Kim Hee ini berhasil menyabet Baeksang Arts Awards dan bukan kali pertamanya. Justru dia udah bolak-balik bersinar di ajang ini. Terhitung sudah 10 kali Kim Hee masuk nominasi dan 6 diantaranya ia berhasil menang. Luar biasa, Tante Jisun. Gila. Kalian pernah nggak sih lihat ini apa? Foto-fotonya dia yang beredar kayak di Instagram gitu waktu mudanya. Ya ampun, cantik banget.
cantik itu gitu. Dan meskipun umurnya sekarang udah nggak muda lagi, tapi tuh bener-bener masih hot gitu loh, kayak tau gak sih, masih menarik, elegan gitu. Meskipun itu cuma di drama, tapi sekeren itu gitu. Dan aktingnya luar biasa. Aku sangat memuji itu, sangat gak gampang kan pasti. Makanya apa ya, she deserves penghargaan itu menjadi aktris terbaik gitu. Dan sampai sekarang tuh nggak ada perubahannya lah pokoknya. Dari dulu kecantikannya luar biasa. Salah satu aktris Korea veteran juga. Udah lama banget tuh filmnya. Waktu itu apa ya dramanya, aku lupa judulnya apa. Tapi semenjak ada The World of the Married ini, jadi kayak kehidupan pribadi para pemerannya yang dulu-dulu itu jadi kayak terkuak lagi gitu loh. Banyak banget yang seru-seru untuk dibahas. Jadi keren banget The World of the Married ini pas masih tayang, bahkan hingga sekarang. Terus aku mau ngebahas apa lagi ya dari drama The World of the Married ya. Mungkin masih ada ya di antara kalian yang emang belum nonton dramanya. Dari tadi aku udah bawel aja bilang dramanya bagus, dramanya seru. Jadi The World of the Married ini aku kasih tahu sinopsisnya sedikit aja. Bercerita tentang direktur muda di sebuah rumah sakit keluarga dengan kehidupan yang seakan-akan sempurna, bernama Ji Sun Woo. Ingat ya, sempurnanya seakan-akan doang nih. Jadi image sempurna itu melekat padanya karena terlihat dari kehidupan karir, rumah tangga, dan pertemanan yang kelihatan baik-baik aja. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Ia mendapati Yi Tae-oh, suaminya, berkhianat dengan seorang wanita muda. Dan dia adalah... Hampir aja aku spoilernya kebablasan ya sama kalian yang belum nonton. Jadi nonton aja makanya. Nah, pemain-pemain dalam drama ini ada Kim Ye yang berperan sebagai Jae Sun Woo, ada Park Hae Jun berperan sebagai Yi Tae-oh. Wah, dulu dia pernah berperan jadi ini ya, biksu ya, rambutnya digundul yang kayak gitu-gitu. Dan Han So Hee yang berperan sebagai Yoo Tak Kyung. Dan juga ada Chon Jin So yang berperan sebagai Hee Jun Young, anak dari Ji Sun Woo dan Yi Tae-oh, serta beberapa nama terkenal lainnya yang berperan dalam drama ini. Kalian sadar gak sih kalau misalnya Jun Young itu, si anaknya itu kecilannya Kim Tan itu loh, The Hears, Lee Min Ho, cuman sekarang udah gede aja, cakep lagi, aduh dasar. Oke, itu tadi dia pemain-pemainnya. Nah, aku kan seneng banget nih sama dramanya. Aku ditantang sih sebenarnya, bukan aku pengen, ditantang nih sama tim di sini. Aku harus impersonate scene, salah satu scene di drama The World of the Married. Agak susah ya kayaknya, soalnya Ji Sun Woo di sini kayaknya nangis ya, nangisnya sampai berderai-derai. Habis nangis dia marah-marah gitu, merasa terhianati, sampai dia pengen bunuh diri di laut gitu kan. Ada nggak scene-nya? Nggak apa-apa, aku terima tantangannya. Out. 그렇다면 행동 똑바로 해 이제부터! Oke, aku tidak takut. Jadi tante dulu nih ya. Tadi gimana sih? Dia lagi minum kan kayak. Kerotam hengtuk paruh gimana sih? Bentar. Kerotam. Jangan bully aku ya. Kerotam hengtuk tuk paruh je buta. Kira-kira kayak gitu kalau aku jadi tante. Yeay. Aktingnya susah banget. Dia marah-marah tapi dia bisa nangis juga. Tapi apresiasi banget sih buat Kim Ye ya. Kim Ye Onni? Onni aja ya manggil. Masih cantik, luar biasa, aktingnya bagus. Nah, ini katanya tuh scene paling menyebalkan. Kalian tau gak sih, aku tuh kalau nonton gemes banget tuh sama si ini. Sama si itu temennya yang dokter itu, yang cewek yang tadi. Kesel banget. Aku sampai bilangnya apa? Jamet. Ya namanya orang kalau udah kesel ya, aku biasa apaan sih ini jamet gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena seseru itu guys, bener-bener seru. Kalau misalnya ditanya scene paling menyebalkan menurut aku, gila itu semua scene-nya tuh hampir menyebalkan. Karena tante tuh kayak bener-bener sebatang kara gitu loh. Dia dihianatin suaminya, ada pelakor nantang dia, ibunya pelakor udah diaduin malah ngedukung anaknya sendiri
ini mau pisah dari ibunya gitu. Punya teman-temannya malah sekomplotan nih sama yang lagi selingkuh. Wah, gila. Nggak kepikiran sih aku bener-bener nggak habis pikir nih. Gila. Dan biasanya kalau misalnya ada film bagus, ada drama bagus, ini kan ada kayak remake-nya gitu ya, versi Indonesia. Dan by the way, The World of the Married ini juga adalah salah satu remake. Ya, remake-nya dari, aku lupa tuh judul filmnya apa yang asli. Nah, dan kalau misalnya dibuat versi Indonesia, kira-kira kalian kebayang nggak bakalan diperanin sama siapa? Kalau aku, YTO-nya tuh perawakannya tinggi, gede, cakep. Vino G. Bastian. Setuju nggak? Kayak mirip gitu loh perawakannya, terus juga aktingnya kan jago juga gitu. Tapi kalau yang jadi Jisoo sama Yoo Taekyung aku belum tahu. Kira-kira siapa yang cocok jadi pelakor menurut kalian nih Indonesia? Nggak ikutan kali ini. Aku bener-bener nggak ikutan ya kalau misalnya bahas pelakor-pelakoran. Yang pasti mudah-mudahan ya ada remake versi Indonesianya, karena ini seru banget dan hype banget di Korea. Ratingnya tinggi banget. Terus juga di sana juga orang-orang Korea se-hype itu, karena aku pernah ya ngobrol sama orang Korea gitu. Terus aku bilang, aku lagi nonton drama ini gitu loh. Terus mereka kayak, oh iya, justru mereka malah drama dari negaranya sendiri tuh ada ya beberapa yang emang nggak nonton gitu. Biasanya ini hype-nya di kalangan anak-anak muda, biasanya kayak gitu. Sementara kita di Indonesia, baru nonton, ngeliat pelakor cakep lagi, dibully ke Instagramnya ya, mohon maaf ya. Dan kalau misalnya kalian tahu, dulu itu beberapa tahun yang lalu sempat ada drama judulnya Sky Castle. Nah, Sky Castle ini ratingnya kan udah tinggi banget. Ini juga ceritanya bikin emosi, menguras tenaga dan air mata ya. Karena itu tentang kekeluargaan juga, tentang keluarga-keluarga yang bersaing satu sama lain gitu. Pendidikan anaknya harus yang terbaik, anaknya harus lebih daripada anak-anak yang lain gitu. Tapi yang ratingnya udah setinggi itu, The World of the Married ini berhasil menggeser rating dari Sky Castle. Ini juga recommended buat kalian ya, Sky Castle. Karena aku juga gemes banget nontonnya. Itu segemes itu gitu. Ya simply kayak orang-orang kaya aja gitu, orang-orang kaya yang hidupnya kayak ya udah, pride-nya mereka nggak boleh digeserin sama tetangganya gitu di satu komplek gitu. Itu juga keren banget. Banyak pesan moral yang bisa diambil dari drama itu, karena gimana caranya kita komunikasi sama keluarga kita, misalnya dari anak ke orang tuanya nyuruh anaknya les sini macam-macam, tapi anaknya nggak mau gitu kan, sebenarnya punya bakat minat yang lain tapi dipaksa sama orang tuanya. Itu juga ini ya, banyak sih pesan moral yang bisa kita dapetin dari drama Korea kayak gitu sih. Nah, dan bahkan ya, aku juga mau kasih tahu kalau di waktu yang sama drama ini tuh juga ratingnya lebih tinggi dari Crash Landing on You. Padahal di Indonesia Crash Landing on You tuh se-hype itu, bahkan aku kaget nih, sampai banyak banget kayak influencer ataupun artis-artis yang mulai nonton Crash Landing on You, mulai demam Hyunbin ya kan, demam Kapten Ri Jong Hyuk, Kapten Ri gitu kan. Aku kayak cuman gini aja, oh drakor. Dalam hati gue, kemana aja? Selama ini aku udah bikin highlight, aku udah ngerekomendasiin drakor di sosmed aku, dan aku dibully. Terus sekarang lagi mereka hype semua, pada nonton semua, baru nge-DM rekomendasi drakor dong. Tapi nggak apa-apa. Sini. Mari para budak drakor kita berkumpul. Aku mau ngumpulin orang yang baru suka nonton drakor, sini. Alright deh, cenggu dong. Aku tadi udah spoiler banyak banget ya tentang The World of the Married. Kalian pasti udah lihat lah udah bisa lihat seberapa serunya aku nyeritain. Jadi kalian udah harusnya bisa ngerasain seberapa seru dramanya. Terus apa lagi ya? Aku menunggu lagi sih drama-drama yang kayak gini. Karena biasanya susah banget move on-nya dari satu drama ke drama yang lain nih, masih ke bawah-bawah gitu. Apalagi aku nonton The World of the Married ini bener-bener ongoing. Jadi kayak aku nunggu minggu ini, gemes nih pengen ngebanting TV, aku harus nunggu minggu depan. Gemes banget, kayak ya udah sabar. Untuk waktu itu aku nontonnya pas puasa ya kan, melatih kesabaran gitu untuk tidak menghujat ya kan.
Meskipun menghujatnya ngomong-ngomong sendiri aja, nggak ngomong sama siapa-siapa. Ya begitulah keseruan drakor. Oke, next. Aku pengen kasih apa lagi nih? Kita ada info apa lagi nih? Ayo. Udah. Tadi aku udah kasih alasan. Oke, aku udah kasih alasan. Oke. Baik. Kalau misalnya kita tadi udah ngomongin dari berita terbaru K-pop, terus juga aku udah kasih kalian spoiler The World of the Merit tentang K-drama. Kali ini aku akan beralih ke K-fashion. Nah, jadi seperti yang kalian tahu nih, Korea Selatan itu memang bukan negara yang bisa dianggap sepele. Sebegitunya dari teknologi, entertainment, bahkan culture pun tuh banyak banget yang dikagumin oleh hampir semua orang di muka bumi ini itu berasalnya dari Korea gitu, dan seolah menjadi apa ya, trend center sih menurut aku. Korea Selatan ini jadi trend center, banyak banget negara-negara yang mengadaptasi berbagai hal yang ada di negeri ginseng ini. Salah satunya tentu aja gaya berpakaiannya yang bisa dilihat dalam drama. Jadi bukan cuma cerita dan pemainnya aja nih yang jadi perbincangan, bahkan fashionnya sendiri dari para pemain The World of the Merit nih, contohnya The World of the Merit aja nih yang kemarin juga jadi perbincangan. Gimana kalau misalnya kita lihat gaya-gaya yang cantik, yang mewah dari para pemain The World of the Merit? So check this out, kita lihat coba. Pertama ini salah satunya nih Ji Sunwoo. Ini bukan Ji Sunwoo ya, ini Yoo Da-kyung. Aduh, terbalik ya kakak. Oke, jadi ini Yoo Da-kyung, gila dia selalu cantik ya, kayak badannya tuh emang udah bagus ya, mau diapain orang cakep mah, diapain aja tetap cakep ya. Nah, kalau ini tuh dia sangat fashionable, aku jadi pakar fashion nih gitu. Yoo Da-kyung ini sangat tampil menawan dengan gaya yang simple banget, feminim tapi ya elegan. Kalian lihat dia cuman pakai kayak turtleneck itu di dalamnya, untuk innernya, terus juga dia pakai denim jacket, dia cuma pakai cardigan, dia pakai celana jeans, pakai heels, itu aja tuh dia udah cantik ya, kayak aku bilang tadi. emang udah cantik aja. Nah, ini tuh gayanya bisa kalian tiru nih sehari-hari karena emang sesimpel itu gitu loh, dan aku lihat juga sangat nyaman ya untuk dipakai sehari-hari kemana-mana gitu. Jadi kalau yang satunya dipadukan sama tadi apa, gaun krem ya, gaun pendek warna krem, terus dia pakai cardigan gitu aja, simple but cute, ya kan? Nah, bener banget. Terus ada lagi nggak? Coba kita lihat, kita review nih fashionnya. Aku tuh salah satu yang kiblat fashionnya tuh ke Korea gitu. Mereka tuh segimanapun mereka berusaha terlihat young and fresh gitu. Jadi itu poinnya luar biasa loh, kayak mereka ingin tetap terlihat muda gitu kan, nggak kayak yang dilebih-lebihin jadi terkesannya tua atau enggak gitu. Ada lagi nggak? Kalau tadi Yoo Da-kyung, gimana kalau misalnya kita lihat Ji Sunwoo? Ih, Tante Ji Sunwoo luar biasa loh fashionnya, kayak kalian harus tahu. Aku tuh sempat lihat guys. Lihat, jadi Kim Hee di sini pemeran karakter utama The World of the Merit ini sebagai dokter ya, fashionnya kayak gini. Dia memadukan kemeja sutra warna biru muda dengan rok statement panjang warna hitam dari Recto. Nah, ini bener kan ini? Iya bener, ini bener. Terus yang sebelahnya itu kita lihat bentar ya, ini kayaknya keterangannya agak miss nih sama gambarnya. Oke, tapi kita bisa lihat deh di situ dia pakai outer leather gitu ya, kayak leather coat gitu, warna aku agak buta warna apa ya. Ya ini warnanya itulah dia pokoknya. Terus dia pakai scarf gitu, terus di dalamnya ini kalau aku nggak salah dia bawa senapan pengen nembak ini. Terus dia pakai celana panjang, pakai boots yang kayak gitu, menambah kesan dia yang tough gitu loh, strong woman gitu. Tapi bukan Do Bong Sun. Buat yang udah nonton aja. Terus apalagi ya? Oh, aku juga pernah ngecek tahu di beberapa akun Instagram itu ada yang suka emang seneng aja gitu ngecek-ngecek fashionnya kayak yang gini-gini. Kalian tahu gak sih harga aksesoris yang dipakai sama Ji Sunwoo di drama ini tuh kayak harganya seharga ginjal. Ya kayak dia pakai kalung ya, kalung sih kalau nggak salah, aku atau aksesoris apa tas gitu ya. Harganya 2M. Menangis Chef Juna. Oh, kenapa Chef Juna? Jadi kayak
emang fashionnya tuh sedetil itu juga diperhatiin kalau misalnya di film di drama gitu ya. Nggak cuma The World of the Married deh, kalian kalau pernah nonton Hotel de Luna, itu juga kalian lihat Mbak Ayu, Mbak Lee Ji Eun itu fashionnya sebegitunya diperhatiin, secantik itu, dan itu benar-benar menginspirasi banget orang-orang banyak untuk punya fashion yang sekece itu. Nanti akan ada Psycho But It's Okay juga, kayaknya itu fashion si pemeran utama wanitanya gila-gilaan juga deh. Oke, jadi itu tadi dia, Korea emang nggak pernah kehabisan inovasi. Karena aku juga sering ngeliat nih di drama, itu tuh banyak banget yang dari zaman dulu, tahun 80-an apa yang mereka cuma pakai kayak crop tee, kaos biasa karena badannya udah sampai kurus-kurus langsing gitu kan, nggak kayak aku ya, literally badannya mereka separuh badan aku gitu. Jadi pakai jeans doang, cut bray gitu, terus mereka pakai apa namanya heels yang kayak gitu-gitu, sampai mereka berubah lah jadi yang agak dressy, terus berubah lagi jadi yang sekarang simple but fresh gitu. Jadi ya gimana, emang jadi kiblat fashion juga kan, kalian bisa lihat aja idol-idolnya mereka kalau perform, kadang-kadang ya ini ya emang bajunya cuma kaos sama celana pendek nih, hot pants gitu, tapi tetap keren-keren aja. Aku beberapa kali tuh nonton, kayak kemarin ada konser di Jakarta, aku nonton idolnya gitu, wah biasanya aku perform kayaknya ribet banget, mereka ya memang itu tadi ya, kembali lagi memang dasarnya mereka cakep gitu. Cakep mah diapain aja cakep. Nah selain fashion nih, gaya rambut mereka tuh juga jadi acuan. Tolong, nggak perlu lagi kan aku tegaskan ini adalah korban apa. Karena ini aku ngelihat rambutnya mereka tuh kenapa bagus-bagus banget gitu loh. Mereka nggak pernah mainin rambut dulu. Mereka nggak pernah nanggung-nanggung kalau misalnya ngecat rambut tuh warnanya pink lah, ijonya stabilo gitu, biru, merah, yang kayak gitu-gitu kan, dan aku kepengen. Cuma aku lupa ya, aku anak Jakarta gitu, mereka Korea, jadi ya udahlah, ini tinggal digelapin lagi kalau nggak cocok ya kan. Duh, aku jadi kepengen ngurusin badan nih, kenapa ya? Alright, udah ngebahas fashion, udah ngebahas rambut, jadi nggak akan habis-habis kalau ngebahas Korea sebagai trendsetter di banyak mode dunia, ya kan? Sekarang aku akan memberikan info lagi tentang, kita balik lagi ke K-pop. Nah, tadi itu kan aku udah ngasih info tentang BTS yang baru aja anniversary, akan merilis project baru. Nah, sekarang ada yang cewek. Kira-kira siapa? Siapa yang ngebawa berita baru di sini? Ada Blackpink in your area. Yap, bener banget, ada girl group Blackpink yang siap comeback. Nah, setelah sebelumnya YG Entertainment menyatakan bahwa Blackpink akan merilis album studio dan telah selesai merekam lebih dari 10 lagu, kini penantian Blink akhirnya berbuah manis. YG Entertainment pun merilis tanggal resmi comeback Blackpink yang akan dimulai dengan lagu pra-rilis yakni 26 Juni mendatang. Selain itu, yang bikin Blink histeris adalah foto teaser mereka yang dibagikan oleh YG dalam sosial media mereka. Nah, dalam foto itu, Blackpink memperlihatkan konsep 4 member Blackpink dengan wajah dan riasan yang mengusung kesan futuristik sehingga menambah pesona Blackpink yang sangat kuat. Nah, melalui foto teaser bisa kita lihat kalau Jisoo tampak stunning dengan rambut panjang berwarna hitam. Jennie yang terlihat berbeda dari biasanya dengan memadukan warna rambut pirang dan hitam. Kemudian juga ada Rose dengan rambut abu-abu. Dan terakhir Lisa yang begitu mencolok dengan rambut merah. Aku agak shock sih sebenarnya ya ngeliat Instagramnya mereka. Wow, mereka memberikan sesuatu yang sangat baru. Apalagi Jennie ngecat rambutnya cuma di sini ya kan. Emang lagi ngetren banget tuh. Nggak cuman Korea tapi di seluruh dunia kayaknya lagi tren banget ngecat rambut cuma di sini doang. Kemarin aku hampir aja nyoba. Tapi aku pengen semuanya akhirnya. Dan apa ya, aku nggak sabar. Jujur aku nggak sabar. Setelah kemarin ngegebrak Indonesia dengan Du kan yang pertama yang pecah banget itu. Terus juga ada Kill This Love. Sekarang aku beneran nggak sabar banget, mereka lagi nyiapin konsep apa sih sebenarnya, karena aku seneng aja gitu loh, mereka tuh selalu kasih konsep yang berbeda-beda di setiap comebacknya, bikin kita nungguin, apalagi MV-nya itu gila sih,
cantik, terus terkonsep, terus juga niat ya yang pasti. Kalau misalnya orang Korea tuh bikin MV nggak pernah yang lala gitu loh, bener-bener sekeren itu gitu loh. Budgetnya gila-gilaan, mereka juga disupport kan sama pemerintahannya mereka, karena entertainment itu salah satu yang menaikkan ya pariwisatanya Korea ya kan. Apa? Aku disuruh dance dudu? Iya, tidak bisa. Coba itu gitu. Nah, biasanya gitu doang. Nanti aku dibully deh setelah itu. Oke, jadi Blink, sabar ya. Jangan lupa ditunggu nih. Aku juga gemes. Aku pengen lihat gitu. Alright. Kalau gitu, kalau tadi aku udah kasih info dari Blackpink. Nah, selain Blackpink, ada juga Hwasa yang juga udah membagikan teaser comeback solonya. Perwakilan dari RBW Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa Hwasa sedang bersiap untuk melakukan comeback solo pada bulan Juni. Kabar ini pun mengejutkan penggemar ketika agensi merilis foto teaser pertama comeback Hwasa. Dalam teaser tersebut terungkap bahwa album solo terbaru Hwasa ini nantinya akan bertajuk Maria dan dijadwalkan rilis pada 29 Juni mendatang. Hwasa tampak setengah sadar dengan dandanan yang kacau berada di tepian kolam renang dan ada seekor ular di dalamnya. Wow. Gak lama agensi merilis foto teaser Hwasa, esok harinya agensi langsung merilis video teasernya. Gercep ya, luar biasa. Dan video teaser yang megah dan penuh getaran yang memamerkan keanggunan dan suara nyanyian Hwasa yang kuat. Dalam teaser tersebut, kalau aku bilang, Hwasa nih siap banget kayaknya untuk menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya kepada para penggemarnya. Dan meskipun foto dan video teaser udah rilis, sampai saat ini belum ada lagi bocoran terkait konsep ataupun genre dari lagu comeback solo dari penyanyi bersuara khas ini. Omono. Aku jadi makin penasaran. Keren banget nih. Apa sih konsep yang akan dibawakan Hwasa kali ini nih, Chinggudal? Alright, Chinggudal, ada banyak banget ya ini berita-berita dari Korea, nggak akan habis-habis sih sebenarnya, dan banyak banget comeback. Aku seneng banget, banyak banget comeback. Iya nggak sih? Kayak kita tuh di fan service mereka tuh luar biasa ya. Habis rilis lagi gitu. Kita sebagai fans, kita sebagai anak fandom itu cuma bisa menerima keadaan, terutama keadaan kantong ya. Karena setiap mereka comeback, mereka rilis, mereka kasih merchandise ke kita, mereka kasih album ke kita. Kayak kita sebagai fans, ini ambil saja uangku gitu kan. Kayak beli album ya kayak gitu-gitu. Tapi itu adalah salah satu bentuk kecintaan kita sama idol kita ya kan. Jadi ya kita terus support semampu kita. Mungkin ada di antara teman-teman, di antara Chinggudal di rumah yang mungkin, iya kak aku harus nabung dulu, atau iya aku udah bokeh nih gitu gara-gara album kemarin udah beli gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan, kalian bisa lihat MV-nya di YouTube, kalian bisa lihat di mana-mana gitu. Jadi kayak ya udah disupport. Bentuk support itu kan ada macam-macam ya kan. Support aja dengan cara lain. Kalian bisa support ke sosial medianya Bias yang kayak gitu-gitu. Dan banyak banget yang kepengen nonton konser, kayak yang kepengen sampai nanya ya gitu, kak gimana sih tipsnya, aku tuh pengen banget nonton konser ke Korea gitu. Sampai nanya tips loh, padahal ya udah gitu, cari aja tiketnya gitu kan. Nabung cari tiket, pokoknya optimis aja, suatu saat kalian pasti bisa bertemu Bias itu. Seperti aku ya, aku tuh udah lama ngefans. Ya meskipun dari dulu aku nggak koleksi merchandise karena masih anak sekolah ingusan gitu kan, tapi akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi aku ketemu Bias nonton konser. Tapi aku sedih banget, kemarin tuh aku tuh udah dapet tiketnya mereka, tapi corona guys, kayak COVID-19 terus ya tiketnya harus di refund. Ya udahlah ya, mungkin nanti nggak aku yang nyamperin Jin, tapi Jin yang ke rumah aku ya kan, bawa apa kek seserahan. Alright, kalau gitu buat Chinggudal yang suka nonton Korea nih, pasti udah nggak asing sama makanan Korea yang sering muncul. Misalnya ada aja gitu di drama yang bikin ngiler ya, dari mereka makan ramyeon lah apa segala macamnya. Tapi sekarang ini udah banyak banget makanan Korea di sini. Salah satunya adalah makanan Korea di daerah Senopati. Di sana udah ada reporter Amona nih yang akan mencicipi makanan Korea. Kira-kira makanan apa sih? Langsung aja ya kita lihat. Check this out.
Annyeonghaseyo Uni Gea. Uni bukan sih? Tapi kayaknya aku yang lebih tua daripada Gea. Iya udah deh. Nah, kalian tahu nggak sih aku lagi di mana? Nih, kalau misalkan kalian di belakangku, di backgroundnya ini nih, pasti udah bisa nebak kan aku lagi ada di mana? Ya, aku lagi ada di Jam Korean Noodle di daerah Senopati. Nah, aku di sini bakal ngasih rekomendasi makanan-makanan yang Korea banget. Penasaran kan? Yaudah, nih makanannya. Nah, ini makanan yang aku bilang tadi, spicy gochujang. Omo, aku udah ngiler banget nih. Kelihatan banget kan pedasnya kayak apa? Lihat deh, aku udah pada ngiler. Aku ngiler banget sih. Pasti kalian di rumah juga pada ngiler kan? Yaudah deh, aku mau naruh kamera dulu. Terus kalian bisa nonton aku makan, biar tambah ngiler. Nah, sebelum makan spicy gochujang ini, aku harus memakai sarung tangan plastik ini. Biar kelihatannya Korea banget. Aku mulai aja kali ya makannya. Enak banget. Jinjang masih tak. Nah, di samping makanan pelengkap spicy gochujang ini ada kimchi. Lihat kan. Kimchinya aja enak banget. Nah, itu tadi rekomendasi makanan dari aku. Kalian pasti penasaran kan di episode selanjutnya ada apa? Tapi tentunya aku bakal ngasih rekomendasi makanan yang gak kalah enak. Dan pastinya Korea banget. So, tungguin aja ya. 짠! 이건 한이 고추장입니다. 냄새가 너무 좋아. Enak aja kalian ya, kakak-kakak memberikan aku video lagi makan, karena aku pengen juga. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di drakor-drakor itu pasti ada adegan Opa sama Oni lagi makan ayam goreng, ya kan? Kalau kalian lagi nonton terus ada adegan makan, aku yakin 100% kalian pasti ngiler, karena mereka tuh makannya bener-bener gak jaim. Kayak kita kan makan apalagi depan gebetan gitu ya, kayak bener-bener cuman di ujung sendok gitu. Kalau orang Korea mah kagak, makin banyak nih makannya. Biasa cowok-cowok makin seneng. Tanya deh sama orang Korea ya kan. Nah, tapi tau gak sih kalau misalnya di Korea itu memang ada banyak banget makanan-makanan yang enak kayak jajangmyeon gitu. Jajanan pasarnya luar biasa gitu kan. Jadi pasti kayak, ngapain tuh ya? Ngapain? Ya mau makan loh. Oke, kalau gitu aku mau cobain ini hani gochujangnya. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. For information, aku belum makan dari pagi. Lagi diet kan? Lihat nggak instastory aku timbangan? Ini enak banget. 진짜 맛있다. Sini. Oke guys, tadi aku kan udah bilang nih, tonton dulu ya. Oke, tadi aku udah bilang kalau misalnya di Korea tuh ada banyak restoran yang jual ayam goreng dengan rasa unik. Nah, kalau yang ini tuh rasanya pedes manis gitu loh. Jadi kalian harus tahu kalau gochujang adalah pasta cabai untuk masakan Korea yang bahan utamanya itu adalah beras ketan dan bubuk cabai yang difermentasi. Nah, secara tradisional nih fermentasinya. Jadi fermentasi gochujang ini dilakukan di halaman rumah di dalam tempayan tembikar berukuran besar. Jadi misalnya kalian nonton drakor tuh biasanya di depan rumahnya itu ada kayak ini kan, cinggu. Ya itu gentong-gentong tembikar itu, nah biasanya itu adalah si gochujang ini. Biasanya ada di halaman atau di rooftop rumah. Nah, itu tuh cabai yang difermentasi. Karena ini merupakan bumbu yang penggunaannya bisa untuk jenis makanan apapun. Jadi bisa buat bibimbap,
jjigae, terus juga bulgogi, tteokbokki, ramyeon ataupun naengmyeon. Aku suka makan. Oke, aku akan melanjutkan ini tapi nggak sekarang ya, karena nanti jadi mukbang. Mohon maaf, aku kalau udah makan satu nggak bisa berhenti, ya kan? Lupa deh istilah timbangan ya kan kalau udah ketemu makanan kayak gini. Alright, kalau gitu kita mau lanjut nih. Aku mau lanjut kasih kalian kayak update. Nah, tunggu deh. Kali ini aku akan kasih tentang emak. Emak tuh apa? Musik artinya. Sotoy banget, baru juga les. Nah, aku mau kasih informasi lagi seputar musik. Jadi, ada kabar baik, kabar baru. Akan ada single kolaborasi Sulong 2AM dan K-Lovelyz yang udah ditunggu-tunggu sama penggemar. Akhirnya nih rilis Selasa 16 Juni 2020 kemarin. Nah, udah rilis nih music video single kolaborasi mereka yang berjudul Female Friendly. Lagu kolaborasi mereka merupakan lagu pop R&B di mana Sulong ikut berpartisipasi menulis lirik bersama Giri Boy. Lagu ini juga bercerita seputar pertanyaan apakah wanita dan pria tidak boleh hanya berteman saja. Perpaduan suara merdu dari Sulong dan Kay serta iringan musik juga melodi yang lembut bikin lagu ini ear-catching banget deh. Jujur. Kalian udah pada dengerin belum? Gila, itu enak banget lagunya. Makanya, ini pasti fans-fansnya udah pada gregetan ya kan. Kayak, banyak juga yang bilang nih, kalau si cowok, apa sih? Aku mau bilang apa nih? Pokoknya itu tadi, dia jangan lupa disupport, ditonton MV-nya, streaming di semua platform musik biar di sana bisa masuk ke chart-chart musik di Korea gitu kan. Udah tugas kita sebagai fans untuk mensupport idol kita. Jadi aku mau bilang apa ya? Yaudah skip aja, kalau ingat nanti aku bilang di Instastory aku ya. Follow aja Gendrawari Instagram. Twitternya Gendrawari 10. TikTok boleh gak? Gendrawari. Enggak, GG ya. Oke, kalau gitu Sulong itu aku mau kasih info lagi nih. Sulong itu debut pada tahun 2008 sebagai anggota dari boy group 2AM. Dan popularitas yang ia dapatkan membuatnya ingin mencoba solo karir dengan menggandeng beberapa penyanyi, dan single kolaborasi ini menjadi project atau karya terbaru dari Sulong setelah 3 tahun terakhir menjadi solois. Nah, artis yang pernah diajak kolaborasi sama Sulong ini diantaranya ada Ayu, terus juga ada Joy Red Velvet. Udah pasti pada pernah denger dong lagunya. Nah oke, kalau tadi ada kolaborasi, kalau penyanyi satu ini akan memulai mengisi suaranya di drama. Siapa nih? Yaitu adalah CEO kita yang paling tampan, yang gemes unyu-unyu, yaitu Kang Daniel. Ex-member 101 yang saat ini sudah menjadi solois dikabarkan akan mengisi soundtrack drama untuk pertama kalinya. Connect Entertainment selaku agensi Kang Daniel sudah mengkonfirmasi kabar tersebut pada 15 Juni lalu. Dalam keterangannya, agensi mengatakan bahwa artisnya ini akan mengisi soundtrack di drama terbaru Backstreet Rookie yang akan tayang perdana 19 Juni besok. Dan kini masih proses dalam persiapan perilisan dan meminta fans untuk sabar menantikan karena antusiasme fans saat mengetahui kabar tersebut sangat positif. Wow, fansnya emang luar biasa ya, Kang Daniel ini sangat menginspirasi. Masih muda, cakep, meskipun udah nggak tergabung lagi dalam satu boy group, dia masih melanjutkan karirnya, bahkan sekarang jadi CEO ya kan, punya agensi sendiri. Luar biasa, siapa sih cewek beruntung yang mendapatkan hatinya Kang Daniel? Sini, aku lawan. Pasti kalah aku. Jadi, Kang Daniel ini akan berpartisipasi dalam pengisian soundtrack Backstreet Rookie, di mana drama ini merupakan genre komedi romantis yang mengambil setting di sebuah toko swalayan, di mana drama ini tuh dimainin sama Ji Chang-wook oppa, cuy, sama Kim Yoo Jong. Kayak aku excited banget sih, Ji Chang-wook salah satu yang aktif banget ya. Kayak kemarin tuh sempet dia udah main di Melting Me Softly ya kan, terus sekarang juga dia akhirnya mau drama baru lagi kayak. Tapi kalian harus tahu ya, kalau di Melting Me Softly itu gila apa coba, ketampanannya Ji Chang-wook itu dieksploitasi cuy. Dikit-dikit
di shoot, dikit-dikit mukanya di zoom, dikit-dikit di zoom, yang kayak gitu-gitu. Oke, pokoknya sukses terus ya buat Kang Daniel. Aku tunggu main-main malam minggu ke Jakarta ya kan. Siapa tahu mau goes bareng ke Bundaran HI gitu sama aku. Semuanya aja dihaluin ya kan. Ya itu tadi Kang Daniel. Sebenarnya aku tuh seneng banget dulu ya sama Wanawan. Tapi ya mau gimana lagi, memang itu projectnya sudah sampai di situ ya kan. Terus juga untungnya masing-masing udah bersolo karir. Kayak Ong Seung-woo itu udah main drama gitu, main drama terus. Aku kemarin terakhir nonton dia tuh di at 18. Itu seru banget, dia kayak gemes-gemes gitu loh. Gimana sih kayak jadi anak SMA, kalem, diem, tapi menghanyutkan gitu. Reuni boleh kali ya Wanawan ya, bisa kali ya. Ya kan, jadi kayak Park Ji Hoon juga kan. Park Ji Hoon itu kemarin datang ke Jakarta. Terus aku nonton, terus aku high five sama Park Ji Hoon. Ganteng sih, gemes gitu loh. Kayak aku waktu nonton dia di ini Chosun Marriage Agency. Tuh dia kan jadi kayak mak comblang gitu ya, tapi kan kayak di zaman-zaman Joseon pokoknya di kolosal gitu, pakai hanbok yang gitu-gitu. Cakep banget, kayak gemes banget, luar biasa. Nah, aku juga lupa nih ngasih tahu kalau misalnya Kang Daniel sendiri juga baru comeback pada 24 Maret 2020 kemarin. Setelah sempat hiatus, ia merilis mini album pertama bertajuk Chan. Bener ya bacanya Chan, dengan merilis MV To You sebagai lagu utama. Dan belum lama, Brand Customer Loyalty Awards 2020 menobatkan Kang Daniel sebagai solois. Pokoknya kita support aja, nggak cuman Kang Daniel, siapapun itu kita support. Ya, semoga kalian juga support aku. Aku juga butuh support guys. Ya itu tadi dia beberapa info-info terbaru dari Korea nih yang langsung aku datengin ke sini, jadi kalian nggak perlu capek-capek ke sana jadi jadi kayak wartawan gitu ngeburu-buru beritanya. Dan tadi aku tuh berharap banget ya bisa ini semoga aja banyak boy band sama girl band yang udah kelar gitu kontraknya atau udah bubar tuh bisa ini lagi kayak Shinhwa misalnya, ya kan, reunited lagi kan kayak seru banget. Terus juga aku berharap nanti kalau setelah COVID-19 ini bisa lah ya konsernya di Indonesia, biar nggak jauh ke sana, jauh banget ke Korea. Ya ampun, ke Korea juga carinya opa, dapatnya opa-opa, udah tua gitu pakai tongkat kan capek kayak gitu. Ya itu tadi dia, aku udah kasih banyak banget. Nah kalian mau berita apa lagi? Aku udah kasih banyak banget kan, mulai dari BTS, tadi ada Blackpink, ada Wasa, terus juga ada siapa, ada Jisungwoo, Kimi ada The World of Married Couple, terus juga ada Han Suhee yang punya project baru lagi gitu kan. Aku nggak sabar sih nungguin acting terbarunya dia di peran terbaru dia. Terus juga aku tadi udah kasih kalian Kang Daniel, aku udah kasih kalian macam-macam sampai makanannya. Aku juga pengen sih rekomendasiin kalian kayak makanan gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau rekomendasi drakor, ada di highlight Instagram aku, kalian bisa cek. Oke, makanya aku akan kasih kalian informasi lagi lebih lanjut, banyak banget, tapi di Omona. Jadi guys, kabar dari Kang Daniel tadi itu adalah kabar terakhir dari aku, sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Episode pertama yang sangat menyenangkan bersama kalian ya, aku seneng banget. 얼굴 찌푸리지 말아요 친구들, karena aku bakalan kembali lagi setiap hari Selasa sama hari Kamis nih ya, jam 7 malam hanya di RCTI Plus. Makanya kalian bisa tonton terus Omona live di RCTI Plus, dan jangan lupa juga kalian bisa nonton The World of the Married di RCTI Plus, dan kalian bisa lihat banyak banget konten-konten menarik yang bisa kalian lihat di RCTI Plus gitu ya. Makanya udah nggak susah deh kemana-mana, sampai di mobil mau lihat film kalian bisa lihat di RCTI Plus. Kalian mau lihat aku ada di RCTI Plus. Kalian mau lihat siapa ada di RCTI Plus. Oke deh kalau gitu, Gendrawari pamit undur diri. Thank you so much for watching and 친구들 안녕.